Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi agama, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Isi dan kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram, sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Perumpamaan, orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. Quran surah Al-Nur ayat 2 mengandung perintah untuk menghukum pelaku zina, baik pezina perempuan maupun pezina laki-laki. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Yang pertama, yaitu pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau zina muhsan, dan yang kedua belum berkeluarga atau ghairu muhsan. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina muhsan adalah dihukum rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia, dan ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina ghairu muhsan adalah 1000 kali dera atau hukum cambuk dan diasingkan atau diusir dari wilayah tempat tinggal. Sedangkan hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 284, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir, perbuatan zina dapat menyebabkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat. Dampak yang ditanggung di dunia yang pertama yaitu menghilangkan kewibawaan, yang kedua menyebabkan kefakiran, dan yang ketiga yaitu memperpendek umur. Dampak yang akan ditanggung di akhirat, yang pertama mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapat hisab yang buruk, dan yang ketiga yaitu mendapat siksa yang pedih. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain yaitu yang pertama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang terakhir yaitu apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwakilan pada saat pernikahannya. Sikap yang harus dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berpuasa sebagai perisai nafsu. Kesimpulan dari
Apa yang sudah saya jelaskan, yaitu kita harus menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, karena hal tersebut dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada dasarnya, larangan tersebut yaitu untuk melindungi harkat dan martabat diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.